Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agung di Agmi Salma Channel bersama belajar dan berbagi informasi. Hari ini kita akan belajar bersama mewarnai area atau daerah tertentu pada sheet Excel. Yang dimaksud kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan di sini di V18 kita ganti dengan angka 2, maka daerah tertentu akan terwarnai secara otomatis. Nah, ini sudah terwarnai dari kelas 7A hingga 8C. Kemudian kalau ini kita ganti misalkan angka 9, maka yang terwarnai juga daerah tertentu secara otomatis. Misalkan kita ganti dengan angka 10, maka akan muncul yang diwarnai dari 7D hingga 8B. Kemudian misalkan kita ganti angka 11, maka muncul gambar atau daerah arsiran yaitu dari 8C hingga 9A. Nah, untuk membuat hal tersebut kita simak bareng prosesnya sebagai berikut. Saya buka dulu yang masih kosongan. Di sini saya cek dulu formulanya masih ada apa tidak. Kita cek dulu. Ada, kita hapus dulu. Kita hapus. Ini kita hapus dulu. Oke. Untuk membuat hal seperti yang tadi, ada daerah tertentu yang terwarnai dengan kode tertentu, maka kita simak dulu kronologisnya. Misalkan ada pembagian tugas. Pembagian tugasnya saya letakkan di sini, masih di sheet yang sama. Di sini misalkan nomor 9 Derry itu ngajarnya di kelas 7E, di sini kodenya banyaknya jam 7E dan 7F, juga 8C dan 8D. Nanti begitu kita klik atau kita ketik angka 9, maka akan muncul nama Derry dan juga muncul daerah yang diarsir, daerah yang diwarnai, yaitu 7E, 7F, kemudian 8C, 8D. Kemudian sebelum kita lanjutkan lagi, maka yang lain juga akan sama. Nanti kalau kita isi dengan angka 14, maka akan muncul yang diwarnai mulai dari 7A, di sini nomor 14, yaitu 7A hingga 7F. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberi nama daerah pada tabel ini. Daerah pada tabel pembagian tugas. Kita blok, kita klik pada CV4, sel CV4 hingga yang terakhir ini. Kemudian cari define name. Jika masih dalam posisi home seperti ini, maka melihatnya melalui formula. Kemudian ada kata-kata define name. Di sini kita menuliskan nama dari daerah yang kita blok itu tadi. Misalkan kita tuliskan dengan nama bagi tugas, maka nanti akan kita panggil data tersebut dengan tulisan bagi tugas. Oke, kita klik. Kemudian kembali ke awal, yaitu susun jadwal. Di sini untuk mewarnai daerah tertentu tersebut, kita tuliskan dulu di sini formulanya, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian klik pada U14, kemudian tekan F4, kemudian dilihat di sini ada titik koma, maka di sini tinggal titik koma. Seandainya pada komputer Bapak Ibu ada lambang koma, maka ketikkan saja koma atau klik yang koma. Karena di sini titik koma, maka penulisannya menggunakan titik koma. Kemudian nama tabel atau tabel array yang kita namai tadi adalah bagi tugas. Kita panggil melalui formula, di sini klik formula.
ada tulisan use in formula, kita klik use in formula, kemudian klik bagi tugas, kemudian perintah selanjutnya di situ ada titik koma, kita beri titik koma, kemudian koma 0, tutup, enter. Di sini masih muncul NA. Ini kalau kolom saya besarkan begini, maka akan muncul NA. Error NA. Ini bisa kita hilangkan, kita siasati dengan menambahkan if error pada rumus di depan VLOOKUP, di belakangnya sama dengan kita ketikkan if error, kemudian kurung buka. Selanjutnya di bagian akhir kurung kita beri titik koma, kemudian beri double ada ya di tanda petik double, dikasih tanda petik kemudian enter. Di sini belum ada namanya karena di sini belum ada tertulis angkanya. Misalkan kita lihat dulu sebentar. Di sini misalkan kita akan manggil nomor 9 yaitu Derry. Maka nanti kita kliknya di sini angka 9 akan muncul nama Derry 9. Kita cek ini masih kurang ternyata. Tadi kolom 2 belum kita isikan, kolom 2 titik koma enter. Oke, sudah betul nomor 9 muncul Derry. Nah, selanjutnya untuk mewarnai daerah tertentu, daerah yang diajar oleh Derry mengajar pada kelas 7E dan 7F. Nah, caranya sebagai berikut. Di sini kita blok dari C4 hingga T13. Kemudian cari masuk ke home, conditional formatting. Pada conditional formatting ada beberapa pilihan, maka kita pilih yang manager role, kemudian kita klik new role, kemudian use of formula. Di sini tinggal mengetik sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Tadi kunci telusurnya pada di sini U14. Maka kita ketik U14, diberi tanda dolar U14, kemudian titik koma. Selanjutnya tadi kita namai tabelnya bagi tugas, kita klik bagi tugas. Setelah klik bagi tugas, kemudian titik koma. Tadi kita lihat dulu. Di sini mulai dari 7A hingga 9F, yaitu 7A di kolom 8 atau DC berapa ini? DC 4. Sebentar, DC 4 atau DC 3? Kita lihat dulu. Posisinya di DC 3. Tinggal menuliskan DC 3
Oke, DC3. Selanjutnya kita tutup, kemudian lebih dari, kemudian 0. Di DC sini yang kita tutup kasih dolar yang belakang, kasih dolar, kemudian kita warnai misalkan kita pilih yang ini. Oke, kita cek apakah penulisan kita tadi sudah betul. Nanti bisa kita setting ulang. Kita klik di sini, apply, kemudian OK. Kita lihat, nah di sini sudah otomatis muncul daerah yang diarsir, daerah yang terwarnai sesuai dengan yang diajar oleh kode 9, yaitu Derry. Kita lihat lagi, Derry nomor 9 tadi di 7E, 7F, 8C, 8D. Nah, di sini sama. Kemudian kalau kita ganti misalkan 11, juga akan berganti daerah yang diwarnai atau daerah yang diajar oleh kode 11 digi. Begitu juga untuk nomor 19 dan yang lainnya. Nah, untuk mengisi yang yang hari Selasa, dari sini bisa kita copy, ini kita blok lagi, kemudian conditional formatting, klik manager role, tekan edit di sini, kemudian klik tanda panah ini, tanda panah, kemudian Ctrl C, kita tutup. Oke. Nah, sekarang ganti yang Selasa kita blok. Oke, kemudian conditional formatting, manager role, selanjutnya new role, use a formula yang sudah kita ketik, kita copy tadi, kita pastekan, Ctrl V, kemudian format kita samakan, warnanya tadi yang ini, klik OK, klik lagi OK, masih ada lagi, klik OK, kemudian ini dicentang, apply, selanjutnya OK. Nah, sama di sini yang diwarnai 7A sampai 7F, di sini juga 7A sampai 7F. Kemudian yang tadi Derry tadi nomor 9. Nah, sama 7F, 8C, 8D. 7E, 7F, 8C, 8D. Nah, kemudian yang hari yang lain juga sama. Ini di bawah, di scroll, ini kita blok lagi, conditional formatting, klik manager role, new role, use a formula, ini tinggal Ctrl V, kita cari warnanya yang sama tadi di sini, kemudian klik OK, klik OK lagi, masih ada, klik OK, kemudian di sini dikasih centang, apply, OK. Selanjutnya hari Kamis, kita blok juga hari Kamis, conditional formatting, manager role, new role, use a formula, letakkan di sini, Ctrl V, format, cari warna yang sama, kemudian klik OK, OK lagi, selanjutnya di centang, apply, OK. Begitu kita apply, di sini langsung otomatis terwarnai. Kemudian tinggal hari Jumat dan Sabtu, kita blok lagi, kemudian conditional formatting,
Selanjutnya new role, use a formula, letakkan di sini, Ctrl V, klik format, cari warna yang sama, klik OK, klik lagi OK, klik OK. Ada suara kendaraan lewat. Klik lagi di sini centang, apply, kemudian OK. Once again, tinggal satu lagi. Di hari Sabtu misalkan, ini hari Sabtu dibuat masuk misalkan saja ini. Conditional formatting, manager role, new role, use a formula, kemudian diletakkan di sini, Ctrl V, format, warnanya dicari yang sama, klik OK. Masih ada lagi, klik OK, OK lagi, kemudian centang di sini. Sebelum diklik apply tidak muncul, ini tidak muncul. Begitu kita klik apply maka nanti akan muncul sudah terwarnai. Oke, sudah terwarnai, kemudian oke. Nah, kita tes sekarang. Ganti angka misalkan berapa ya, 21 Fadila, 8A sampai 8F. Di sini 8A sampai 8F, Senin, Selasa juga, Kamis, Rabu, cek Jumat, Sabtu juga. Apakah kode 21 Fadila di 8A sampai 8F? Kita lihat bagi tugasnya tadi, pembagian tugas. Tadi nomor 21, kode 21 Fadila, di sini Fadila. Fadila tadi di 8A sampai 8F. Fadila di sini kita cek. Fadila. Di sini kode, di sini urutannya ya 8A. Oke, benar, berarti 8A hingga di sini 8A hingga 8F. Oke, mudah-mudahan tutorial pada hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan yang berkenan subscribe, silakan subscribe, bantu kami. Kemudian bila ini bermanfaat, silakan like, comment, and share. Sekali lagi terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.